Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah gelombang kekuatan sunyi yang terus-menerus di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantian Lindong. Sementara Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan sejumlah besar kekuatan sunyi yang mencoba menyerbu ke dalam tubuhnya. Banyak tatapan dari sekitarnya tetap tidak berkedip di tubuhnya. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu yang awalnya ada di tubuh Lindong sebenarnya mulai berangsur-angsur berhenti. Lindong benar-benar berhasil melawan kekuatan sunyi menakutkan yang menyerang tubuhnya. Pada saat ini orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu sunyi. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan sunyi terus mengalir dari batu sunyi ke dalam tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa cukup terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindong. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang mampu melawan kekuatan sunyi. Ucap orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa melihat bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak bisa memahami kedalamannya. Pada tingkat ini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk memadatkan benih sunyi. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada rekan Zhaotong itu. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang biasa lainnya telah bergabung dengan aula sunyi kali ini. Lindong jelas tidak dapat merasakan tatapan terkejut yang berasal dari sekelilingnya. Karena dia benar-benar fokus pada orang asing besar yang menyerang tubuhnya. Karena semakin banyak kekuatan sunyi menginvasi tubuhnya, Lindong secara bertahap bisa merasakan bahwa ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam batu sunyi yang sangat besar. Sensasi ini, Lindong jelas pernah merasakan fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia samar-samar mengerutkan keningnya. Namun tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba menjadi semakin ganas. Kekuatan sunyi yang semakin buas tiba-tiba meletus dan dengan keras bergegas ke arahnya. Kekuatan sunyi kali ini beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Selanjutnya niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang sedang mengendalikan batu sunyi dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu sunyi yang sangat besar itu. Dia adalah murid dari aula sunyi dan dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi batu sunyi. Kalau begitu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh batu sunyi itu sendiri. Harta karun jiwa ya? Tatapan Lindong berbinar sebelum dia segera mengambil nafas dalam-dalam. Sementara ekspresi terkejut berkibar di matanya. Batu sunyi ini sebenarnya adalah harta jiwa. Lebih jauh lagi, itu adalah harta jiwa yang memiliki tingkat kesadaran tertentu. Harta karun Yuan murni. Lindong menarik sudut mulutnya. Harta jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi biasa. Sementara Lindong diam-diam merasakan terkejut dengan status batu sunyi di depannya. Cahaya abu-abu kerut tiba-tiba meletus dari permukaan batu sunyi. Cahaya mulai menggeliat sebelum membengkukan pencahayaan dengan cepat menjadi sinar abu-abu. Itu meliuk-liuk di permukaan batu seperti penerangan sebelum menyerang Lindong.
Pergerakan tiba-tiba oleh batu sunyi segera menyebabkan banyak suara mendesing yang mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron dan melihat pemandangan ini dengan terkejut. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka melihat batu sunyi mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan niat batu sunyi saat dia segera mengerutkan keningnya. Segera dia tidak berani meremehkannya saat cahaya hijau tanpa batas meletus dari jantung telapak tangannya. Cahaya hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan dengan kejam membantingnya. Tubuh Lindong gemetar beberapa kali sebelum suara mendengus keluar dari tenggorokannya. Jarinya yang bersentuhan dengan batu sunyi menjadi mati rasa. Namun yang benar-benar membuatnya frustasi adalah batu sunyi benar-benar menarik kekuatan yang sunyi. Dari tindakannya seolah-olah tidak mau membiarkan Lindong menyerap begitu banyak kekuatan sunyi. Pada saat ini tatapan Lindong berubah serius. Benih sunyinya akan segera terbentuk dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin. Dengan pikirannya, dia membuka telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke batu sunyi. Di setiap titik di mana jari-jarinya menyentuh batu sunyi, 5 aliran kekuatan sunyi membekukan sinar cahaya hitam dan langsung menembak keluar dari batu sunyi. Sebelum dengan cepat mengebor ke bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke dalam batu sunyi, batu itu jelas merasakan apa yang telah terjadi. Segera gelombang demi gelombang kekuatan sunyi yang tak tertandingi melonjak maju dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu sunyi. Gumam lelaki tua buta itu ekspresinya agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu saat itu. Sial, setelah merasakan penolakan dari batu sunyi, Lindong tidak bisa tidak mengutuk sambil mengatupkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur yang melahap, dia tidak akan takut pada batu sunyi. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau mengungkapkan rahasia di dalam tubuhnya. Batu sunyi jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Itu segera menjadi merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan yang sunyi. Itu kemudian melanjutkan dan memamerkan kehebatannya untuk memaksa Lindong mundur. Pada saat ini Lindong mengerutkan keningnya. Jari-jarinya bersentuhan dengan batu sunyi. Bergetar hebat saat gelombang gaya tolak menyebar dari dalam batu sunyi. Itu mencoba untuk mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit jelek saat melirik jari-jarinya, yang secara bertahap ditolak oleh batu sunyi. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat memadatkan benih sunyi, dia jelas tidak akan dapat berlatih seni bela diri sunyi. Satu persatu jari Lindong terguncang dan dipukul mundur oleh batu sunyi. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak dapat menahan energi menjijikan yang datang dari batu sunyi. Persetan denganmu. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahan, mengakibatkan kutukan keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, cahaya putih sedang langsung keluar dari jari terakhirnya yang tersisa dan terbang langsung ke dalam batu sunyi dengan kejam. Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan pertahanan batu sunyi dalam rentang waktu 10 detik. Sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam dari batu. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi di kedalaman batu sunyi sebenarnya mulai bergetar. Sementara Lindong masih terkejut, gelombang kekuatan sunyi yang sangat kuat mengalir keluar dari batu sunyi mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh Lindong sebelum mengalir ke dantiannya. Karena kedatangan kekuatan sunyi yang tampaknya gila,
Kabut abu-abu di dalam dantian mulai mengembun. Dengan gemetar tiba-tiba, airnya mengembun menjadi manik berwarna abu-abu seukuran kepalan tangan. Pada saat ini Lindong akhirnya berhasil memadatkan benih sunyi. Fluktuasi tak terbatas energi menyapu tubuh Lindong secara instan dan benih sunyi terbentuk. Yang terkandung dalam fluktuasi ini adalah kekuatan sunyi yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan sunyi? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Dan untuk dapat memadatkan benih sunyi, seseorang harus menguasai seni sunyi sampai tingkat ketiga. Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu akan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk memadatkan benih sunyi. Namun di bawah hidung mereka, Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk membentuk benih sunyi. Apakah orang itu bahkan manusia? Tanya beberapa murid saat mereka saling memandang dengan cemas saat perasaan tak berdaya menyapu hati mereka. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah orang buta itu pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat luar biasa Lindong berhasil membentuk benih sunyinya. Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan gaya tolak dari batu sunyi. Orang tua buta itu jelas sangat menyadari kekuatan batu sunyi. Meskipun pada awalnya batu sunyi hanya memukul mundur Lindong dengan insting, kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan murid langsung benar-benar tidak dapat bersaing dengannya. Namun saat ini, Lindong sebenarnya berhasil menahan penolakan dari batu sunyi. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap kekuatan sunyi dalam jumlah besar dan memadatkan benih sunyi. Dia bahkan bisa menahan penolakan dari batu sunyi. Ucap lelaki tua buta itu sebelum tertawa sekali. Murid bernama Lindong ini benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang agak tertutup. Pada saat ini cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya yang membuatnya terlihat agak aneh. Pada titik ini jari Lindong tidak lagi berada di batu sunyi. Dia menatap batu sunyi sebelum ikal ke atas yang samar tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi bagaimana jika itu adalah harta karun Yuan murni? Pada akhirnya itu masih ditaklukkan olehnya. Pada saat ini cahaya putih sedang sebelumnya jelas terpancar dari jimat batu misterius di dalam tubuh Lindong. Benda itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun setiap kali melakukannya, dia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindong memeriksa benih sunyi seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam benih sunyi itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu cukup kuat dan seharusnya disebut kekuatan sunyi. Seseorang harus berlatih seni bela diri sunyi sampai tingkat ketiga untuk memadatkan benih sunyi. Sepertinya seni sunyiku telah mencapai tingkat 3. Ucap Lindong berpikir dalam hati sambil menggosok dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, ini jelas bukan masalah besar bagi Lindong yang pragmatis. Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk mempelajari seni sunyi karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap. Menurut perhitungannya, jika dia menutup diri dan berlatih di depan batu sunyi selama 10 bulan, tidak akan sulit baginya untuk mencapai level ke-7 dari seni sunyi. Selanjutnya saat ini satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Tentu saja Lindong tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai seni sunyi tingkat ketiga, benih sunyi yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun kekuatan sunyi dalam benih sunyi mereka jauh lebih rendah dibandingkan milik Lindong. Namun saat ini Lindong tidak repot-repot berlatih seni sunyi. Dia tahu bahwa penampilannya sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya.
Oleh karena itu, ketika benih sunyinya mengembun dan terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Di peron, tatapan itu masih mengikuti Lindong saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sedikit aneh. Hal ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Untungnya situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menatap Lindong sebentar, para murid itu akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka menghela nafas pelan sebelum akhirnya menarik pandangan mereka dan melanjutkan latihan. Hanya setelah melihat tatapan itu akhirnya berpaling, Lindong menghela nafas lega. Tepat saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik, dia melihat lelaki tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong. Jika rekan Zhao Tong itu tahu bahwa rekornya telah diatasi oleh anggota generasi berikutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, ucap lelaki tua buta itu. Suaranya sangat serak namun memiliki kekuatan misterius yang bisa menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan orang tua buta misterius di depannya ini. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi yuan power dari lelaki tua buta itu, dia memiliki intuisi bahwa lelaki tua buta ini kemungkinan besar lebih kuat daripada dua master aula, layak dari Sekte Dao. Memikirkan hal ini, Lindong tidak bisa menahan diri tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah sesuatu tersembunyi dari Sekte Super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan sambil berpikir, dia segera memberi hormat kepada lelaki tua buta itu dan berkata, junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak lazim dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Zhao Tong, ucap Lindong. Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting. Rekan Zhao Tong itu juga diberkati sama sepertimu, ucap lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum. Lindong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya senior Zhao Tong itu adalah seorang jenius langka yang diberkati. Kau belum menemukan seni bela diri kan? Ucap lelaki tua buta itu sambil menatap Lindong. Lindong dengan canggung menganggukkan kepalanya. Ada banyak loh batu seni bela diri di sini. Namun dia belum menemukan apapun yang menarik minatnya. Sepertinya kau cukup ambisius. Jika kau begitu percaya diri, ikuti aku dan aku akan membawamu ke tempat Zhao Tong pergi sebelumnya, ucap orang tua buta itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman aula besar. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Pada saat ini Lindong merasa sedikit tidak berdaya setelah melihat betapa riangnya pria buta itu. Namun pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Mengambil langkah maju, Lindong mengikuti di belakang lelaki tua buta itu. Kecepatan berjalan orang tua buta itu konsisten tanpa jejak kecemasan atau kelambatan. Langkah kecilnya mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan yang harus bergerak perlahan karena kurangnya kekuatan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni bela diri, sebelum menemukan bahwa lelaki tua di depannya tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera dia melihat di depannya ada membran cahaya berbentuk mangkok. Di dalamnya ada 4 loh batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Lelaki tua buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput. Saat dia dengan lembut menyapu ke bawah, seberkas cahaya keluar darinya. Setelah itu Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya dan dengan paksa merobek lubang kecil. Apakah itu energi mental?
Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ke ujung jari pria tua itu. Pada saat itu di mana itu berkilau, dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang familiar, yaitu energi mental. Namun fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh lelaki tua itu berkali-kali lebih padat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan orang tua itu, hati Lindong mulai bergetar. Orang tua yang buta ini tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong dan mulai merobek lubang itu. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah ke dalam sementara Lindong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya menjadi redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lindong menjadi dingin. Menyadari tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu berdiri 4 loh batu berwarna hitam. Selanjutnya tekanan datang dari tablet batu itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.